Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perlakuan akuntansi PSAK 109, yakni akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Angresi Ira Pratiwi dengan NIM A1C019025, kemudian Mbak Nur Sepia dengan NIM A1C019042, dan Mbak Irma Uriwatin Maulida dengan NIM A1C019038. Oke, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, atau sedekah. Jadi tujuan dari PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, atau sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Kemudian, ruang lingkupnya berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Dan tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK 101. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang definisi amil, dana infak atau sedekah, dan lain-lain. Yang pertama, amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau pengukurannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Kemudian, dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah, serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukkan bagi amil, dan amil digunakan untuk pengelolaan amil. Kemudian, dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Sedangkan dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Kemudian muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Kemudian nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Kemudian, infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Dan yang terakhir yaitu dalam hal mustahik, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Kemudian pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat. Yang pertama, diakui pada saat kas atau aset non-kas. Kemudian zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Selanjutnya, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas atau harga pasar atau metode penentuan nilai wajar lainnya. Kemudian, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dan yang terakhir yaitu jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah berasal dari muzaki di luar dana zakat. Ujrah diakui sebagai penambah dana amil. Kemudian pengakuan dan pengukuran penyaluran zakat. Yang pertama, zakat yang dikeluarkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah yang tercatat jika bentuk aset non-kas. Kemudian amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional. Beban penghimpun dan penyalur di atas diambil dari porsi amil. Kemudian amil dimungkinkan meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat jika kurang dari 1 periode. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Dan yang terakhir yaitu dana zakat dalam bentuk aset tetap atau aset kelolaan seperti rumah sakit, sekolah, ambulan, fasilitas umum lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil. Yang terakhir yaitu penyaluran bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap sesuai dengan pola pemanfaatannya. Slide selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran penerimaan infak atau sedekah.
Yang pertama, infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan nilai wajar jika berbentuk non-kas. Yang kedua, infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Yang ketiga, aset non-kas tidak lancar diakui sebesar nilai wajar saat penerimaan. Yang keempat, penyusutan aset tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Yang terakhir yaitu aset non-kas lancar diakui sebagai nilai perolehan, contohnya bahan habis pakai, bahan makanan, atau aset yang dimiliki umur ekonomi panjang. Kemudian pengakuan dan pengukuran penyaluran infak atau sedekah. Yang pertama, penyaluran infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Kemudian yang kedua, bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Yang ketiga, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Kemudian yang keempat, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Kemudian dalam penyajiannya, amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Kemudian pengungkapan zakat. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat, yang kedua, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas, kemudian rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Selanjutnya, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan yang terakhir yaitu hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah, dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Kemudian pengungkapan infak atau sedekah. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah. Kemudian kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu jika ada. Diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf D tersebut diungkapkan secara terpisah. Yang selanjutnya, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Kemudian rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. Yang terakhir yaitu hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau sedekah selama periode. Selanjutnya ada contoh transaksi amil zakat. Yang pertama, Las Abadi Umat membuat kebijakan dana pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama, 12,5% dari dana infak dan sedekah. Yang kedua, 12,5% dari dana zakat. Yang ketiga, 0% dari dana kemanusiaan, biaya relawan, dan penyaluran langsung dari dana tersebut. Kebijakan akuntansi LAS atau LAZ sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan bangunan 2,5% per tahun, kendaraan 20% per tahun, kemudian peralatan 25% per tahun. Yang kedua, bagi hasil bank. Syariah sebagai pendapatan dana, konvensional sebagai dana non-halal, dan yang ketiga yaitu dasar perhitungan kalender Hijriah. Kemudian contoh transaksinya,
Pada tanggal 1 Desember 2019 diterima zakat dari Bapak Umar sebesar 50 juta dan infak sebesar 25 juta. Dan pada tanggal 1 diterima zakat dari Majelis Taklim Tastura Arzikro sebesar 135 juta. Pada tanggal 3 Desember 2019 diterima infak berupa ruku untuk sekretariat senilai 350 juta. Pada tanggal 5 Desember 2019 pembelian furnitur 10 juta, komputer 4.500.000 dan printer 1.500.000. Pada tanggal 7 Desember 2019 dikeluarkan biaya operasional untuk cetakan sebesar 600 juta dan biaya ATK sebesar 750.000. Pada tanggal 12 Desember 2019 membuka rekening di bank konvensional untuk infak setoran awal 2.500.000 dan di bank syariah untuk zakat sebesar 2.500.000. Dan pada tanggal 17 Desember 2019 diterima dana kemanusiaan 150 juta dan dari PT Sri Langga. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2019 dikeluarkan untuk pinjaman modal kerja Kardul Hasan pada 3 UKM masing-masing 5 juta dari dana infak. Dan bisa dilihat untuk contoh transaksinya, bisa dibaca ya teman-teman. Saya next aja ke slide selanjutnya. Di sini ada jurnal lasnya. Yang pertama pada tanggal 1 Desember 2019 kas sebesar 75 juta di sisi debit, kemudian penerimaan zakat, dana zakat sebesar 50 juta di sisi kredit, penerimaan zakat dari dana infak sebesar 25 juta di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2019 selanjutnya ada kas sebesar 135 juta di sisi debit, kemudian penerimaan zakat dari dana zakat sebesar 135 juta di sisi kredit. Dan pada tanggal 3 Desember 2019 aset tetap bangunan sebesar 350 juta di sisi debit, kemudian penerimaan infak dana amil sebesar 350 juta di sisi kredit. Kemudian tanggal 5 Desember 2019 ada aset tetap furnitur sebesar 10 juta di sisi debit, aset tetap komputer 4.500.000 dan aset tetap printer 1.500.000 di sisi debit, dan kasnya sebesar 16 juta di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2019 beban cetakan dana amil sebesar 600.000 di sisi debit, kemudian beban ATK dana amil 750.000 di sisi debit dan kas 1.350.000 di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019 bank konvensional sebesar 2.500.000 di sisi debit, kemudian bank syariah 2.500.000 di sisi debit dan kasnya sebesar 5 juta di sisi kredit. Kemudian tanggal 17 Desember 2019 kasnya sebesar 150 juta di sisi debit, kemudian penerimaan dana kemanusiaan sebesar 150 juta di sisi kredit. Dan pada tanggal 20 Desember 2019 piutang Kadrul Hasan sebesar 15 juta di sisi debit, kemudian kasnya 15 juta di sisi kredit. Dan pada tanggal 22 Desember 2019 piutang dana zakat sebesar 20 juta di sisi debit dan kas sebesar 20 juta di sisi kredit. Pada tanggal 23 Desember 2019 pinjaman antar dana zakat 35 juta di sisi debit, kemudian penerimaan pinjaman antar dana kemanusiaan sebesar 35 juta di sisi kredit. Dan pada tanggal 25 Desember 2019, beban penghapusan piutang dana infak sebesar 5 juta di sisi debit dan piutang Kadrul Hasan sebesar 5 juta di sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 27 Desember 2019, beban gaji dana amil sebesar 5 juta dan kas sebesar 5 juta di sisi kredit. Kemudian jurnal penyesuaiannya tanggal 29 Desember 2019, penyaluran ke dana amil dari dana zakat sebesar 22.200.000 di sisi debit, penerimaan dana amil dari zakat sebesar 22.200.000 di sisi kredit. Kemudian tanggal 29 Desember 2019 selanjutnya penyaluran ke dana amil dari dana zakat sebesar 3.125.000 di sisi debit, penerimaan dana amil dari zakat sebesar 3.125.000. Kemudian tanggal 30 Desember 2019 beban depresiasi dari dana amil sebesar 11.950.000 dan akumulasi depresiasinya sebesar 11.950.000 di sisi kredit. Kemudian tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya, pengambilan pinjaman antar dana dari dana kemanusiaan sebesar 35 juta di sisi debit, kemudian penerimaan pengambilan dana zakat sebesar 35 juta.
Jadi ini untuk jurnal penyesuaiannya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri, dan jurnal sebelumnya juga bisa dilihat sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.